Oke, kalau cukup jelas. Oke, jelas ya ternyata. Oke. Ada Ajib, oi. Hadir Pastor. Kayaknya penasaran nih Pak Surup. Pengen mendapatkan istri masa depan. KS yang luar biasa nih si Ajib muncul. Gitu. Oke. Halo Bapak, Ibu dan teman-teman semua, selamat datang kembali di webinar Sehat dan Bahagia ya. Apakah semua di sini sehat dan bahagia? Tentu ya. Harus sehat dan bahagia. Oke, sebelum kita mulai pada webinar kali ini, kita seperti biasa akan berdoa terlebih dahulu ya, agar kita bisa diberikan kelancaran, terus juga kesehatan, dan selama sesi webinar ini kita bisa terus menyimak dengan baik dan mendapatkan kebermanfaatan dari kegiatan webinar ini. Nah, adakah yang mau memimpin doa? Saya pengen minta Ibu Mama Khotimah ini yang selalu muncul untuk memimpin doa. Mantap. Ibu Mama, apakah terdengar? Bu Mama. Halo, Bu Mama. Atau yang sudah open cam, Pak Holik. Ya, Pak Holik. Nah, ditembak di tempat. Mohon membuka dengan doa, Pak Holik. Silakan Pak Holik membuka dengan doa. Belum menjawab nih. Kalau gitu kita kembali ke kawan terkasih nih. Iya, Ajib. Tolong buka dengan doa, Ajib. Nah, ini dia ya. Oke, izinkan saya buat memulai acara dengan doa. Saya pimpin dengan Muslim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini lancar. Semoga Allah dapat memberikan masukan-masukan pelajaran yang dimulai untuk dari acara ini hingga akhir dan bisa terserap semua oleh kita semua, hingga apa yang kita luangkan waktu sekitar 1,5 jam di sini bisa kita aplikasikan menjadi hal yang lebih baik, dan semoga kita semua di sini diberikan kesehatan dan kesehatan selalu. Amin. Amin. Terima kasih Kak Rajif. Sama-sama. Iya, oke. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengundang Bapak Ibu dan teman-teman untuk on kamera tentunya. Karena sebelum kita mulai, kita akan ice breaking dulu untuk biar kita bisa lebih semangat nih. Karena tema kali ini tuh tentang kesepian. Waduh, kenapa harus kesepian ya? Nah, tapi sebelum kita mulai itu harus panas dulu nih kitanya. Harus semangat dulu. Oke, kita on kamera dulu boleh? Sudah ada beberapa. Budi dari Surabaya. Oh, Halo Romo Budi. Dari Lasem. Lasem. Ada Suryati Ramli dari Toronto. Dari Toronto. Kanada. Ya. Nah, oke, sudah ada beberapa yang on kamera. Ini ada Bu Yani dari EcoCam. Ada Tan Mariam, ada Hendra Cicin. Waduh. Wah, sudah cukup banyak ya. Oke, kita akan awali dengan ice breaking dulu. Ice breakingnya cukup mudah ya, cukup mudah. Nah, di EcoCam itu ada tepuk-tepukan namanya. Tepuk 1, 2, 3. Oke. Nah, tepuk 1 itu seperti kita lagi ngasih support. Kalau misalkan nih di permainan badminton, kalau ada yang bilang Indonesia, tepuknya gimana? Gitu. Boleh ini kalau misalkan mau on mic juga boleh ya. Mic-nya bisa dinyalakan semuanya. Oke. Nah, kalau misalkan saya bilang tepuk 1, tok 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 tok. Oke? Paham? Oke, kalau paham tulis jempol atau angka 1. Oke, paham ya jempol. Siap. Nah, kalau 2, kalau saya bilang tepuk 2.
Nah, tepuk 2 itu sama kayak tepuk 1, tapi akhirnya jangan dibunyikan. Oke? Nah, coba ya. Mic-nya bisa dinyalakan dulu biar terdengar di sini suara tepukannya. Oke? Nah, tepuk 1. Oke, tepuk 2. Oke, nah sekarang terakhir tepuk 3. Tepuk 3 itu sama dengan tepuk 1, tapi harus mengkagetkan teman-teman yang online. Ya, harus mengkagetkan. Jadi, wah gitu pas tepuk 3, tok 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 tok, ha gitu. Kalau saya bisa ngagetin pastor. Oke, kita coba ya. Tepuk 3. Nah, Wah. gitu ya. Kita coba ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Wah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyemangatkan dirinya untuk hadir di sini penuh ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, di webinar kali ini yang spesial nih, yang spesial karena baru tadi launching judulnya. Tadi pagi judulnya baru launching. Ini kita akan membahas berkenaan dengan kesepian dan harapan dari film Sore Istri dari Masa Depan. Udah pada nonton belum nih? Udah belum? Belum? Nanti harus nonton ya. Tapi di sini kita spill dulu. Kenapa nih, Pastor, sebelum kita mulai melakukan webinar ini, saya penasaran kenapa ini Pastor memilih judul ini, Kesepian, gitu, dari film Sore. Apakah Pastor kesepian? Atau butuh istri dari masa depan? Romo Ferry dan itu ada Romo Budi dari Lasem juga. Romo juga bisa kesepian karena kita manusia, toh. Ya. Dan saya tergelitik karena membaca Kompas. Nah, ini orang udah jarang baca koran ya. Koran Apa tuh, Pastor? judulnya Kesepian Membebani Keuangan Dunia Usaha, dan membahas ya. Dilanjutkan lagi ya. Masih ada lagi masyarakat yang meromantasi kesepian. Jadi saya baca terus, waduh ini rupanya tingkat kesepian ini sudah sangat banyak ya. Aduh. 1 dari 5 atau dari 6 kesepian. Nanti kita Kesepian. bahas sedikit ya. Yang kedua, saya nonton film Sore. Film Sore. Yang di bioskop saya tonton, tapi yang mini web series saya tonton 9 episode 12 menit. Waduh. Waduh, berapa Dan nih langsung Pastor nontonnya? membayangkan nanti ada yang datang ya dari masa depan. Istri masa depan atau apa yang dari masa depan? Saya Romo dari masa depan. Romo dari masa depan. Oke. Ya, halo Bu Emiliana, selamat malam. Bu Emil ya. Iya nih, ini jadi penasaran ini. Saya tuh berpikir kenapa ini Romo mengusulkan judul kesepian nih. Romo ternyata bisa kesepian juga ya. Oke. Namanya juga manusia. Udah iya ya. Kirain butuh istri dari masa depan, ternyata Tidak. ternyata tidak ya, tapi udah Romo dari masa depan nih. Oke. Nah, agar kita bisa langsung mulai ya, inti kenapa kita pilih judul ini dan juga mengapa kita ada webinar dengan film Sore dari Istri Masa Depan, kita langsung saja dulu nih ke pematerian, oke? Boleh kakak-kakak di share screen dulu? Agar tahu nih, ini penasaran saya juga kenapa ini harus istri masa depan nih. Suami masa depan ada gak Mas? Ada. Ada. Jonathan juga ketika di mini web series ketemu dengan Sore bilang saya suami dari masa depan. Si Sorenya kan nggak tahu. Oh iya betul. Istrinya. Iya betul. Oke, sudah ada share screen-nya, sudah terlihat Bapak Ibu? Bilang lagi. Sudah terlihat? Nah, Oke, nah selamat mendengarkan fenomena kesepian dari film Sore Istri dari Masa Depan. Silakan Pak Sore. Sebetulnya bukan dari, itu kalimatnya dan ya. Jadi ada fenomena kesepian yang data-datanya diambil dari harian Kompas dan film Sore. Oh. Bukan dari ya. Cuma Oke. tadi juga ditanya-tanya ini apa hubungannya kesepian dengan sore gitu Iya ya. nih, apa Oke, hubungannya, nanti kita benar. lihat sedikit-sedikit ya. Baik, lanjut next. Yes, ngeblank. Jadi ada fenomena kesepian yang di Kompas itu malah dikatakan bahwa ini mengakibatkan kerugian sampai 600 triliun Waduh, pada tahun besar nih, Pak Sur. 2024 ya. Bukan hanya di Indonesia, di Amerika, di berbagai negara
rupanya orang yang kesepian itu membuat kemudian pekerjaannya tidak produktif. Oh, Ya. akibat itu. Dia tidak bahagia dan sebagainya. Bahkan sampai ada kriminalitas tuh. Wah, Orang jadi sakit, cepat lelah, depresi dan sebagainya. Ya, jadi sebetulnya kesepian ini tanda petik semacam penyakit, ya. Dan kita barangkali harus mensiasati bagaimana caranya kita tadi nanti tidak, ya, kesepian dialami, tetapi karena itu normal, ya. Tetapi Betul. bagaimana kita nanti mengolah dan menghadapinya. Iya. Salah Next. satunya? Kita lihat dulu beberapa data, ya. Oke. Ini di Kompas disebut bahwa kerugiannya tuh luar biasa, ya. Dan penyakit yang paling sering muncul akibat kesepian adalah kena Wah, stroke malah. ya ternyata. Ternyata, ya. Tentu saja ada bunuh diri, depresi, kejiwaan dan yang lain. Tapi stroke itu Yang paling sedikit ya, ternyata. menurut data, ya. Next. Menarik juga bahwa di Indonesia yang mengalami, ya, wilayah-wilayah yang mengalami kesepian itu semuanya di Pulau Jawa. Waduh. Dari Jakarta yang paling tinggi, jadi hati-hati orang Jakarta di Hati-hati sini, orang ya. Jakarta. Jawa Barat juga kedua, Jawa Jawa Timur juga ketiga, Jawa Tengah keempat. Jadi semua nih kecuali DIY nih di sini, ya. DIY itu nomor berapa? Ada juga di dalam daftar DIY juga, ya. DIY tidak di bawah, di luar 10, ya. Yang lain Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Itu 10 besar, ya, yang paling mengalami. Tapi kita lihat ternyata di Pulau Jawa yang Yang paling penduduknya banyak. paling banyak, yang paling ramai, ada macam-macam Dominasi. kegiatan, malah Pulau Jawa ya. yang kesepian. Paling Jadi kesepian. rupanya kesepian malah dialami di tempat yang semakin ramai. Waduh. Ya, nanti kita lihat ciri-ciri kesepian. Oke, Lanjut. ini penasaran nih. Ya, ini ciri, ya. Satu, sering beraktivitas sendiri. Makan sendiri, keluar sendiri. Ya, Ya nonton sendiri, sendiri. nonton sendiri. Yang Bahkan kedua, nah sendiri. ini yang paling berat nih, ya. Hmm. Merasa asing di tengah keramaian. Padahal rame ya, tapi Ya. asing. Yang ketiga, kehilangan minat dan rasa percaya diri. Jadi, sudahlah, malas ngapa-ngapain lagi, ya, mager dan sebagainya. Cenderung menarik diri dari interaksi sosial, ya. Coba seandainya ini saya sebut 1, 2, 3, dan 4. Ya, nomor 1 adalah cenderung sering beraktivitas sendiri. Nomor 2 adalah merasa asing di tengah keramaian. Nomor 3 adalah kehilangan minat dan rasa percaya diri. Yang keempat, cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Ya, termasuk misalnya, nggak mau ikut reuni, nggak mau kumpul-kumpul teman, udahlah sendiri Mending aja di di rumah, rumah aja. begitu, ya. Coba sekarang di chat tanpa mengurangi rasa hormat. Ini bukan pengakuan dosa, begitu, ya. Siapa yang merasa bahwa yang juga mengalami ini 1, 2, 3, 4. Kalau mengalami tulis, kalau mengalami 1 tulis 1, mengalami 2 bisa juga 1, 2, 3 dan 4. Ya, boleh, Coba boleh kita ya. lihat Ditulis di kolom berapa komentar. banyak yang mengalami. Kalau tidak mengalami apa-apa tulis 0. Ya ini Bu Rosalia, saya tidak, Pastor. Oke, baik. Happy sekali. Wah, tidak 0. Yang mengalami tulis 1, entah 2, entah 3, 4 atau 4-4-nya 1. Ya. Ya, ada yang satu cenderung Makasih Pak Haryanto. Saya Tidak mau motivasi, tidak benar yakin. kesepian. Oh, luar biasa. Kehilangan Oke. minat, ya. Ini Tiga. kayak suster, ini kayak suster Caritas. Iya. Banyak yang 0, ya. Ini Karajib 3. Oh, Ajib juga kehilangan minat. Masa Rasanya saya kena Ajib gak gitu. begitu? Ya, banyak yang 0. Banyak yang Waduh, 0. ini orang di sini sehat bahagia. Bahagia. Ini udah Biasa. ikuti beberapa seri sehat bahagia Iya. jadi 0-0 nih. Nah, ya. Oke, wah, Wah. klik. Ada lagi? Waduh, Ini Ibu Sherly banyak. udah jawab belum ya? Oh iya, coba kita panggil Pak Sur. Bu Sherly Sherly. nomor 1, 2, 3, 4 atau 0, Bu? Lagi sibuk ngurus cucu. Oh iya, udah punya cucu ya. Jadi dia udah gak kesepian lagi. Udah Ya. gak kesepian. Iya. Sebelumnya juga gak kesepian. Iya, Sur. enggak juga. Kami. Iya. Oke, baik. Jadi Oke. terima kasih chatnya. Kalau kita lihat ternyata yang suka muncul di Sehat Bahagia ini orang-orang tidak ada yang Iya, tidak ada yang mengalami Ya, ini. Kalaupun nomor 3 aja kehilangan minat dan rasa percaya diri, tapi tidak Iya, yang lain. tidak kesepian karena kita semua berkomunitas di sini. Kita ganti temanya. Gak ada gunanya membahas kesepian. Udah pada pinter. Bukan pintar, Dan ternyata saya sehat. enggak. Seandainya jawaban-jawaban tadi kita percaya betul, ya. Mhm. Artinya teman-teman di Sehat Bahagia ini yang apalagi yang udah sering ikut ya, Iya. mau khotimah kan tiap minggu Tiap hari, muncul. iya tiap Ya, minggu. pasti artinya Ada. sudah
Udah mendalami ya, sudah berhasil. Acara kita berhasil juga Berhasil. nih, bahwa kita membuat orang tidak merasa kesepian. Baik, kita lihat next berikutnya lagi. Ya, ini yang menarik ya. Jadi kesepian menyerang usia produktif yang paling besar presentasinya malah remaja ya, 20,9% ya. Semakin tua ternyata tidak, agak aneh ini ya. Ini Jadi mungkin kita mengira bahwa orang yang tua, saya juga di atas 60 tuh ya, iya. kesepiannya lebih tinggi karena kan sudah nggak kerja, Iya. mungkin anak-anak sudah tidak ada. Iya. Ternyata orang tua tidak. Iya, ini fakta. Ya, yang paling banyak kesepian malah adalah umur 13 remaja ya, sampai malah 17. remaja. Padahal Tadi ciri-ciri itu 1, 2, 3, 4 mungkin sering jadi remaja yang beraktivitas sendiri, ya, di kamar saja, main game sendiri, Betul, main betul. komputer dan sebagainya, iya. cenderung tidak mau beraktivitas. Betul, dan betul, betul. ternyata remaja lebih tinggi ya. Ini dan yang menarik ada 11 Juni diperingati sebagai hari menghibur orang kesepian. Juga bulan Agustus ini adalah pekan peduli kesepian. Wih. Wih. Jadi rupanya ini masalah Sudah yang diperingati ya. di mana-mana di seluruh Iya. dunia dan beberapa negara bahkan di laporan di Kompas ya menyediakan budget khusus gitu di Jepang dan sebagainya untuk membantu agar orang tidak kesepian. tenggelam Oh, dalam nggak- kesedihan. oh. Ya, kita lihat next lagi ya. Wow, menarik nih. Data yang berikutnya lagi. Nah, ini ya. Sosial media dan ilusi kedaman. Salah satu tempat melarikan diri orang kesepian adalah ke media sosial. Media sosial, Ya. betul. Dan di sana curhat-curhat saja, terserah siapa yang dengerin gitu ya. Atau membahas kesepian orang lain. Ada juga yang curhat tidak merasa kesepian, padahal kesepian. Kesepian. Ya. Atau juga mencari-cari tips seputar kesepian, ya promo-promo dengan tema kesepian. Jadi sebetulnya ada tanda-tanda bahwa aktivitas di dunia sosmed ini juga salah satu bentuk orang untuk mengatasi masalah kesepian. Nah, sayang disebutnya. Sayangnya para ahli menyebutkan bahwa sosial media tidak bisa menggantikan makna hubungan nyata antar manusia. Ya, Jadi karena ilusi. di hari yang berbeda dari Kompas yang ini ya. Kalau Ya. ini Kompas ini tanggal 31 Juli. Kemudian yang tanggal 4 Agustus ada satu artikel lagi ya. Dan yang bagus ada solusi di sini dikatakan bahwa salah satu cara untuk mengatasi kesepian ini adalah mempunyai yang disebut dengan komunitas pilihan. Artinya kita mencari komunitas yang sehat di mana kita bisa lebih saling memperhatikan dan tidak merasa sendirian dan mempunyai relasi yang asli ya, relasi yang tulus, relasi yang otentik, relasi yang wajar dan Ya. sehat. Nah, kalau kita berhasil menemukan komunitas-komunitas semacam itu, ya tidak mengalami kesepian. Kesepian. Kali komunitas sehat bahagia salah satu. Salah satunya menjadi jalan Bapak Ibu semua agar tidak kesepian. Next. Nah, ini pertanyaannya, Re. Apa hubungannya Nah, itu antara dia. kesepian dan dengan film nih. Re, ya? Coba kita saksikan sekali lagi. Aku Sore, trailernya. istri kamu dari masa depan. Elsa! Hello, we need to talk. She knows everything about me, every little detail of my life. Nanti kalau Cindy nikah, kamu pulang ya. Kita ketemu di sana. Oke, katakanlah aku percaya kamu dari masa depan. Terus mau kamu apa? Mau buat hidup kamu lebih baik. Hidup aku baik-baik aja. 8 tahun dari sekarang, kamu akan meninggal serangan jantung. Udah percaya aku bisa bikin hidup kamu lebih baik. Emangnya di masa depan tuh kita jadi pasangan yang rajin olahraga bareng gitu. Ayo! Mulai sekarang, kamu ikutin apapun kata aku ya. Pernikahan kita bahagia banget. Kita sebenarnya lumayan sering berantem sih. Sore! Kalau emang kamu mau mati lebih dulu ya udah nggak usah dengerin aku lagi. Sore! Pas saya dengerin aku kan udah bilang sama kamu. Gak ada yang bisa ngatur aku meskipun istri aku. Aku bilang tidur. Aku gak bisa tidur kalau belum selesai. Cuma sekali abis ini udah. Aku gak bisa langsung berhenti gitu aja. Tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Kadang ia merah merekah bahagia, kadang
Kadang ia hitam, gelap, berduka. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Oke, mungkin sedikit informasi ya. Jadi film sore ini sebetulnya yang dua-duanya disutradari oleh Yandi Lorenz ya. Dan Yandi ini sutradara yang keren deh ya. Saya Betul. mendengarkan wawancaranya dan sebagainya, selain masa lalunya dulu lagi kecil sering dibullying juga dia ya. Tapi dua film ini yang sebetulnya film sore yang diputar, ditayangkan di bioskop itu dengan Sheila Dara, pemain prianya sama ya. Iya, dengan yang web Dion series Pyok, ya. Ada web seriesnya Iya. 8 tahun yang lalu. Betul. Itu Iya. episodenya pendek-pendek, 12 menit selama banyak 9. Dan pemain putrinya lain, itu Tika Bravani ya. Pemain putranya sama Dion juga ya. Kalau yang pertama itu web series di lokasinya di Italia. Di Itali. Kalau yang ini di Kroasia. Sheila Dara sampai belajar bahasa Sampai Kroasia belajar. ya. Wow. Lumayan Keren, cukup keren, lancar keren. ya. Tapi malam hari ini kita tidak akan membahas isinya film karena lebih baik saudara menonton sendiri kan. Betul, Banyak biar gak spoiler. di-spill ya, Iya. spoiler. Tetapi mengapa saya menghubungkan kesepian dengan sore Nah, itu. adalah soal kematian. Ya, jadi sebetulnya sore dari masa depan datang di masa lalu karena takut kalau nanti Jonathan jadi menikah dalam 8 tahun dikatakan akan meninggal karena gaya hidupnya yang sembrono. Di sini ya ada merokok, minuman keras, jarang suka olahraga gitu ya. Tapi juga ada satu yang agak pribadi, dia tidak bisa mengampuni ayahnya. Ya. Nah, bagaimana sore sebagai istri dari masa depan berusaha memperbaiki hidup Jonathan di masa lalu supaya nanti kalau jadi menikah Jonathan itu tidak akan meninggal sudah 8 tahun. Dan sore bilang, kamu itu jahat, kamu tega. Nanti udah saya jatuh cinta, kita udah menikah, udah Malah tinggalin. 8 tahun kamu akan meninggalkan Iya. saya. Dan itu ditinggal orang yang paling berarti iya. tentu saja adalah kesepian yang tidak Betul, bisa diisi betul. oleh siapapun ya. Ya, Gak bisa bilang, kawin lagi, nggak bisa. nggak bisa. Karena sudah mengisi bagian hati yang paling dalam ya. Betul. Oh, itu Jadi kaitannya. itu begitu. Oh, itu ternyata kaitannya dari kesepian dan film sore ini. Dan ternyata sore pun tanda petik ya sangat sulit atau bisa dikatakan tidak berhasil mengubah Jonathan. Oh, malah tidak berhasil. Tidak. Nah, kenapa Pastor? Tidak Nah, itu berhasil. jangan dibahas. Jangan dibahas ya, karena Ya. spoiler ya. Ya, Ternyata saya tidak kembali lagi. berhasil. Jadi kalau malam hari ini kita bicara mengenai kesepian, barangkali kita harus mulai dengan mengakui bahwa setiap orang bisa kesepian. Setiap orang bisa Yang kesepian. kedua, betul. dari film sore, betapapun kita mencintai seseorang, betapapun kita punya hidup yang berarti, bahwa hidup ini tidak akan berlangsung selama-lamanya tanpa ada sesuatu. Bisa saja ya, bukan hanya yang sakit, bukan hanya yang hidupnya sembrono, kematian itu bisa datang Ya. bagi siapapun. Bagi siapapun Apakah dan kita siap? Termasuk ditinggal oleh orang-orang yang betul, yang terkasih. kasih yang sangat berarti ya. Dan sore tidak siap, makanya dia Iya, berusaha ingin ya ya. ikut time tunnel ya, Iya. cari mesin pencari waktu untuk kembali ke masuk. masa lalu untuk mengubah Jonathan supaya Jonathan hidupnya baik sehingga nanti ketika mereka menikah mereka Masih bisa punya waktu yang panjang. 8. Iya. Ya, tetapi ternyata tidak gampang. Tidak Kalau gampang, tanda ya. petik malahan sore tidak berhasil untuk mengubah Jonathan. Nah, nanti lihatlah filmnya sendiri ya. Versi yang di web dengan Tika dengan versi yang di film yang Sheila Dara Ya. ada perbedaan Ada perbedaan ya. ending karena yang di sana ada ending tambahan episode 9 Ya. yang dan disitulah Jonathan ketika mereka betulan kenalan sorenya tanya kamu siapa? Saya suami dari Suami dari masa depan. kalau di film yang di bioskop tidak ada. Iya. Ya. Jadi kita malam hari ini bukan pengen membahas itu, tetapi pengen memberi kesempatan kepada siapapun yang ada di ruangan ini untuk kita berdialog. Kita Ya, jadi berdialog. bukan saya yang menyampaikan, tapi saya akan mencoba menanggapi, menjawab, atau mungkin ada yang sudah menonton atau belum menonton juga ingin menanggapi soal isu kesepian. Iya. Jadi silahkan kita Boleh, undang boleh. ya. Iya, oke. Sebaiknya bukan yang chat tapi yang langsung. Ya, yang langsung agar terasa nih sensasinya. Ya, Ini tolong juga dibuka. bisa
dari pengalaman ya Pak Sur. Kita Kita bisa melihat lihat dulu, kita presentasinya stop bisa share. stop. Ya, kita stop lihat dulu. layar besar. Ya. Saya mengundang siapapun untuk ikut bicara dengan tema kesepian dan sore ya. Termasuk yang tidak pernah mengalami kesepian yang 0000 tadi ya. Boleh. Boleh ya sharing Bapak Ibu semua dan teman-teman yang mau Ya, sharing. kita sharing, diskusi, ngobrol lah ya. Wah, ini yang hadir di malam hari ini udah 500 orang lebih ya. Ya, 500. Rupanya tema ini menyentuh hati. Iya, menyentuh hati. Ada yang relate mungkin. Dari mana-mana seperti biasa para guru dari Kuningan, dari Purwakarta, Dari Garut, KBB, yang tetap biasa hadir itu luar biasa. Luar biasa ya. Tapi juga ada dari Suryati ini dari Toronto, ini teman zaman dahulu kali ya. Ada Romo dari Lasem, ada Ajib juga nggak pernah muncul, sekarang muncul. Terima kasih Ajib ya. Film ini mungkin. Wah, luar biasa ya. Tapi juga banyak teman-teman dari yang lain yang tadi mengatakan akan bergabung pada malam hari ini. Silakan. Yang sudah bergabung kita undang untuk ikut menyampaikan pendapat. Oke. Nah, Yang mau masuk tapi tidak bisa katanya. Bu Shirley mengatakan. Silakan. silakan. Kita undang siapa yang berbagi. Iya, boleh nih Bapak Ibu. Tema kesepian dan sore. Oh, ini sudah ada yang resen Pak Sur. Bu Rosalia silakan bisa sharing. Ibu Rosalia Amalia dari Jakarta. Iya. Ring kesepian. Bisa. Malam Romo, selamat malam semuanya. Kalau lihat judulnya tuh sebetulnya temanya sore untuk kesepian tuh bukan wening ya Cek Romo ya, sebetulnya kalau mau dikatakan seperti itu. Kita semua tentu merasakan tidak mungkin tidak merasa kesepian. Jadi kalau menyiapkan kematian tuh semua pasti merasakan bahwa di ketika keramaian pun kita juga merasakan sepi, tapi karena isi ada Tuhan, ada di dalam hati kita, diri kita, jiwa kita ada di situ. Jadi kenapa nggak merasa sepi? Kan wujud orangnya memang ramai, tidak terlalu ramai, tidak sepi. Yang membuat kita ramai itu sebetulnya di diri kita, jiwa kita, pikiran kita. Menurut saya begitu, Romo. Oke, terima kasih Bu Rosalia Amalia dari Jakarta. Katanya tempat yang paling banyak orang kesepian nih. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rosalia. Kita Sama-sama. tidak menjawab ya. Yang lain? Iya, ada yang mau sharing juga? Termasuk Ibu orang yang Agatha. tidak merasa kesepian Iya. boleh. Tapi juga menjawab 2, 3 boleh juga. Silahkan. Boleh. Yang juga mau mengomentari film sore juga boleh. Boleh. Buat Saya senang dengan film-film Indonesia yang bagus karena saya kira kita harus mendukung. Jadi Ya, yang menonton sudah lebih dari 2 juta orang. ya, ini film sore udah jadi favorit nih. Dulu saya juga nonton Cek Toko Sebelah, pemainnya Dion Wiyoko juga. Ya, oke. Oke. Silakan, siapa lagi? Silakan Bapak Ibu. Bu Arianti mungkin, Bu Agatha. Ibu Emiliana. Iya, boleh. Atau Kak Ajib nih, Kak Ajib. Boleh kalau mau sharing. Ajib mah nggak pernah kesepian. Satu, dia udah punya istri yang baik. Dulu saya menghadiri pernikahannya. Oh. Ya, dia juga punya pekerjaan yang baik, jualan mainan. Ya, boleh Mungkin- mungkin sharing. Boleh. Silakan Kak Ajib. Oke, mungkin sharing yang apa ya, yang dialami keseharian yang tadi saya jawab 3 itu saya pribadi di sini bekerja dengan tim dan apa ya, untuk mood dan suasana office, suasana dari suatu pekerjaan itu nggak selalu sama. Jadi akan ada naik dan turunnya, dan dimana mungkin kebetulan ada yang apa ya, di masa tensi mungkin tinggi atau ada hal yang harusnya dicapai tapi nggak nyampe gitu, jadi merasa ada kayak ketidakpercayaan pada diri sendiri, kok bisa nggak nyampe gitu. Ada yang mungkin merasa terasing dari yang ada di circle kita. Tapi ya itu gimana lagi, kita apa ya,
posisi kita mau ada di situ terus apa enggak. Jadi yang pernah saya baca terkait tentang growth mindset dan fixed mindset, ya di situ perannya. Jadi kalau misalnya kita terus ada di fixed mindsetnya, yang tadi mungkin ada beberapa iklan yang dari pastor di awal yang saya juga pernah belajar dari pastor terkait refleksi yang what, so what, dan know what, yaitu yang saya alamin. Kenapa saya harus merasa seperti itu? Ya mungkin ada masa-masa yang kenapa saya harus merasa seperti itu dan kenapa harus keterusan gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan, apa pelajaran apa yang saya ambil, dan apa yang harus saya lakukan biar saya terhindar dari lingkungan atau suasana tersebut. Gitu mungkin. Terima kasih. Kak Haji masih ingat what, so what, and now what ya. Wah, luar biasa. Jawabannya langsung ke Terima kasih, ya. ini. Ya, mungkin Terima saya kasih. ingin mengomentari ya. Jadi coba Rere mungkin jawab ya. Lawan katanya kesepian apa? Keramaian. Nah, mungkin keramaian ya, kesibukan dan sebagainya. Tapi dari apa yang saya pelajari bukan itu, bukan keramaian. Jadi orang yang mengalami kesepian artinya bukan harus cari keramaian atau kesibukan. Nah. Tapi sebetulnya menyangkut makna hidup. Makna hidup. Ya bisa saja kita hening, tidak banyak kegiatan, banyak di rumah, tapi tidak kesepian karena menemukan makna hidup. Menemukan makna Tapi hidup. sebaliknya di tengah keramaian, kesibukan, pekerjaan juga luar biasa, teman juga banyak, kegiatan juga banyak, tetap mengalami kesepian ketika di tengah keramaian dan kesibukan itu tidak menemukan hidup yang bermakna. Betul. Sebetulnya itu. Iya. Ya, jadi kalau memang kesepian ini menyangkut makna hidup, maka yang harus direfleksikan adalah apakah situasiku saat ini entah punya istri atau tidak, entah sibuk atau tidak, Ya. entah sedang dengan orang lain atau lebih banyak sendirian, apakah saya menemukan makna hidup dalam apa yang bisa saya kerjakan. Misalnya saja ya, para peneliti, Ya. atau ada saya pernah melihat ada peneliti yang di Kutub Utara gitu, nggak ada siapa-siapa, Sendirian. tapi karena dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan ini ada nilainya, dia nggak kesepian, meskipun nggak ada orang, ya. Atau masuk ke dalam laut yang diver gitu ya, Iya. menyelam, langsung tidak ada suara dan sebagainya, tapi dia menemukan keindahan dan kebahagiaan di tengah keheningan. Jadi lawan katanya kesepian bukan Keramaian. bukan kesibukan, tetapi Kebermaknaan. kehilangan makna hidup. Kehilangan. Ya makanya akhirnya jadi bunuh diri, depresi dan sebagainya. Kena stroke. Ya, tadi yang paling tinggi tuh stroke nih ternyata. Nah, ini ada dari komentar dari Bu Rosalia. Semua bagus temanya, tapi saya gak nonton film. Intinya saya merasa bersyukur banyak menciptakan tidak ada kesepian di dalam situasi manapun. Saya kadang perlu jeda untuk menyepi. Nah, ini masuk ya, Pak Sur. Nah, itu ya sangat perlu, dan buat perenungan diri itu penting katanya. Menurut saya merasa hening, sepi sangat dibutuhkan beberapa waktu dalam kontemplasi atau meditasi. Nah, sekian Ini yang soal dialami. dapat energi ya. Jadi kalau seandainya dibuat hitam putih antara orang introvert dan ekstrovert, ini bukan masalah yang satu bisa bergaul, yang satu tidak bisa Enggak, bergaul ya. Tapi ya introvert biasanya menemukan energi, kekuatan justru di dalam keheningan, di dalam kesendirian. Sementara yang ekstrovert menemukan energi ketika berada bersama dengan orang-orang lain. Ini dibuat hitam putih ya. Ya. Tentu saja kita ada dua-duanya ada dalam hidup kita. Tapi intinya entah introvert ataupun ekstrovert, kalau entah sendirian, entah sedang bersama menemukan makna hidup, dia tidak akan mengalami kesepian. Gitu. Mungkin kita minta yang lain untuk komentar, sharing lagi ya. Iya, Yang boleh. sedang gosok-gosok mata itu siapa? Ibu Li Nyuklan. Ya. Bu mau bicara, Bu? Mau sharing? Sedang gosok-gosok, sedang ada apa ini, Bu? Ada yang keselimpet enggak ya? Atau ada dari masa depan? Ibu Arianti boleh, Ibu Agatha yang sedang buka kamera nih ya. Iya boleh. Bu Ami juga ini Bu. Pas sudah ada Bu Ami yang terus menerus juga ikutan Oh, boleh ya. webinar Silakan, sehat Bu Ami. dan Iya. gila. Bu Ami juga boleh nih. Ibu Atau- Ika dan Salatiga juga sering. Sudah open mic Oke, webinar. makasih. Maaf, baru masuk jadi nggak denger depannya. Gak apa-apa.
Ibu ada komentar sedikit tentang kesepian dan film sore. Silahkan bebas, Iya. Bu. Boleh Bu Agatha. Selamat malam Romo, Malam. selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya merasa sangat bahagia sekali. Tadi saya baru buka HP, lalu pas kok waktunya pas jam 6.30 langsung saya klik, saya baru masuk. Jadi jujur saya belum nonton filmnya, tetapi judul ini sangat menarik bagi saya, masalah kesepian. Saya ingin sharing Romo dengan Silakan, saya Bu Agatha. pribadi. Ya, memang saya kemarin-kemarin ya, tahun-tahun kemarin saya merasa kesepian dalam hal apa? Ketika suami saya dipanggil Tuhan mendadak gitu ya, mendadak itu saya merasa sangat shock dan saya menikmati hari-hari itu sendiri. Kebetulan anak-anak sudah pergi, tidak di rumah, sudah pada istilah Jawanya itu udah pada ceker-ceker, sudah pada mandiri. Saya di rumah sendiri, jadi memang merasa kesepian. Dan yang seperti depresi apa gimana ya Romo. Jadi kadang-kadang saya tuh seperti panggil-panggil suami, seperti saya lagi mau makan biasa bareng sendiri, jalan ke gereja bareng jadi harus sendiri, pulang ke Jawa biasanya bareng saya harus sendiri gitu. Jadi menjalani rutinitas kegiatan itu sendiri, jadi saya merasa sepi gitu. Kadang saya berhalusinasi panggil suami saya, ayo Pak makan dulu apa. Setiap saya mau melakukan kegiatan, saya izin sama suami saya, dalam hati saya selalu panggil suami saya begitu. Namun saya terus menyadari bahwa ini saya kok jadi seperti ini ya. Terus akhirnya saya menyibukkan diri di kegiatan, di aktivitas gereja dengan pelayanan di gereja. Contohnya di Simeon Hana mengurusi lansia, lalu di WK Wanita Katolik, lalu di Mitra Perempuan, juga ikut belajar PCC di Keuskupan Bogor. Jadi itu cukup merilis hati saya, menghibur hati saya. Akhirnya lama kelamaan dengan berjalannya waktu, saya bisa banyak teman, jadi banyak hiburan, jadi banyak ngobrol dengan Romo, dengan para suster, jadi kesepian itu lama-lama hilang gitu loh. Begitu Ya, sharing. terima kasih Bu Agatha. Terima Kalau kasih, boleh Bu komentar Agatha. sedikit ya Bu. Yang pertama ikut berduka cita. Bapak pulang dipanggil Tuhan tahun berapa Bu? Tahun 2020. Jadi baru 5 tahun yang lalu ya Bu ya, sedang COVID ya Bu ya. Nah, Ya, tapi dari tidak cerita kena COVID juga. ya, tapi dari cerita Ibu sebetulnya ketika Ibu mengalami kesepian karena ditinggal Bapak, terbuktilah bahwa Ibu dan Bapak saling mencintai. Itu luar biasa kan ya Bu ya. Jadi pasti Ibu bersyukur atas kehadiran Bapak di dalam hidup Ibu yang sekian puluh tahun. Itu tanda-tanda yang tadi muncul itu memperlihatkan Ibu sungguh-sungguh dengan Bapak hidup saling mencintai. Tapi kemudian Ibu menemukan jalan keluar ya dengan komunitas yang tadi disebut di Kompas ini, komunitas pilihan Bu. Maksudnya adalah komunitas sehat yang memang ya setiap orang sebenarnya harus punya. Bukan soal banyaknya ya, tapi harus punya, ada orang-orang lain yang kita bisa membangun relasi yang lebih sehat ketika situasi hidup kita berubah. Dulu Ibu biasa makan dengan Bapak, ya kan memang tidak bisa lagi ya Bu ya. Dan Ibu masuk kembali ke dalam realitas, Ibu harus keluar ya dari kenangan masa lalu yang sebenarnya sangat membahagiakan. Dan Ibu mengisinya dengan menemukan komunitas dan teman-teman yang sehat ya Bu ya. Nah, barangkali ini contoh bahwa memang ketika namanya kesepian bukan langsung kita makan obat ya atau ke dokter, tapi justru mungkin menemukan teman-teman yang sejati. Mungkin teman-teman baru. Mungkin juga bisa melakukan hal-hal yang ketika kita dulu tidak bisa kita lakukan. Ya, misalnya ada orang yang tadi suaminya meninggal, malah dia kuliah lagi gitu. Iya. Ya, jadi mengisi sesuatu dengan aktivitas yang berarti, dia bilang, saya mau jadi guru TK jalanan misalnya gitu ya. Saya kuliah lagi dan belajar sesuatu yang dulu tidak pernah bisa dilakukan karena sibuk dengan keluarga, tapi sekarang sudah menemukan ya, menemukan baru lagi. Menemukan makna baru. Terima kasih Bu Agatha atas Bu Agatha. keterbukaannya.
Iya, ini dari Bu Ning Tias. Betul Romo Ferry, jika kita bisa memaknai makna hidup, merasa kita dibutuhkan dan bahagia dengan yang kita lakukan saat ini. Tentunya perjalanan hidup membuat kita menjadi lebih kuat. Bu Ning Tias kalau mau sharing langsung juga boleh ya. Ini kalau mau Tadi seperti sharing Ibu Agatha kan Iya. juga bukan cuma sharing pengalaman kesepian tapi sekaligus sharing solusi yang Ibu Agatha temukan ya. Iya. Ibu Ningtyas mau sharing? Silahkan Bu Ningtyas. Oh, wajahnya senyum-senyum happy nih. Iya, happy Ini nih. sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia nih. Kerudungnya juga Mic-nya belum bagus nih. dibuka, Bu. Ya, mic-nya Bu bisa di open. Kerudungnya juga bagus ya. Iya, kerudungnya bagus. Romo. Enggak. Benar itu ya tadi semua teman-teman yang dibilang teman-teman terus dibilang Romo itu betul. Jadi apa ya? Saya sendiri dari sekarang merasa bahagia ya tentu kan pernah merasa nggak bahagia kan. Dulu pernah pengalaman hidup. Tapi justru sekarang itu apa ya? Yang dulu nggak kepikir itu jadi saya sekarang banyak memberi apa ya, rumah saya itu jadi panti asuhan kucing gitu loh. Jadi terus nanam-nanam gitu tuh bikin Kucingnya ada berapa, Bu? yang di dalam 11. Yang di luar? Yang di luar ya itu datang pergi mesti ada. Wow, luar biasa ini. Luar biasa. Jadi shelter kucing ya, Bu? Iya. Terus ya nanam-nanam juga gitu. Jadi saya tuh belajar dari itu loh, dari Blue Zone itu loh, film itu kan. Ya, Blue Zone, itu. Live to 100, Bu. Itu kan rata-rata orang-orangnya itu yang baik di Italia, di Jepang itu kan mereka bisa punya makna ya, merasa dibutuhkan. Jadi ada alasan untuk bangun tidur tuh untuk mau ngapain hari ini gitu loh. Sense of purpose, Bu. Punya masih tujuan hidup, Bu. Iya, gitu loh. Jadi iya benar juga ya. Terus ya berarti udah sesuai dengan yang saya lakukan. Saya juga gitu. Jadi saya nanti mau ngapain. Terus kalau itu nanti mau apa, saya pikir jejak saya tuh udah tepat gitu loh. Soalnya ya punya kayak ini grup sehat bahagia, terus nanti grup meditasi. Jadi punya teman-teman dari baik lintas agama, lintas ini budaya gitu tuh, jadi makin kita oh iya ya belajar. Jadi hidup itu nggak sepi kok. Tidak mengalami kesepian lagi ya, Bu, karena Ibu menemukan komunitas maupun tujuan hidup, bahwa setiap hari hidup saya ini ada hadits ya, Bu, yang mengatakan bahwa hidup manusia harus berguna untuk yang lain ya, Bu ya. Nah, yang jelas jadi perpanjangan tangan Tuhan, Romo. Ya, terima kasih. Sebaik-baiknya manusia harus berguna, itu hadits dari mana ya? Saya lupa. Ya, Ada, tapi hadits itu selalu berkesan untuk saya juga. Makasih Bu Ningtyas. Ya, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Nah, Iya. itu ya. Ibu Ningtyas ini rupanya melindungi kucing-kucing juga. Iya. Ya, Kak. Sebetulnya kucing, anjing dan beberapa, Bu, itu adalah hewan-hewan yang memang diutus Tuhan, sorry ya saya sebut begitu, untuk menemani manusia, Bu. Mereka itu ada bukan untuk disia-siakan, untuk diapa begitu, tapi justru menjadi teman bagi kita, Bu. Sehingga teman memang bukan hanya manusia, tapi bahkan makhluk-makhluk yang lain pun, bahkan tadi tanaman pun bisa jadi teman, Bu. Ya, karena mereka juga semua adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan mengutus mereka semua untuk menemani kita juga. Terima kasih Bu Ningtyas. Terima kasih Bu Ningtyas sudah mau sharing Yang lain dengan lagi. kami. Nih kita lihat lagi di komentar nih. Ada Bully. Sorry Pastor tadi sedang pakai naik Nggak krim. apa-apa. Itu tanda masih menjaga kesehatan. Masih menjaga kesehatan. Masih pakai naik krim. Hubungan antara kesepian dan sore ya. Jadi si sore itu masuk ke masa lalu justru karena takut kesepian. Takut kesepian. Bahwa takut ditinggal mati Iya. oleh orang yang Dia dia sudah cintai, jadi suaminya segala macam. Dia berusaha memperbaiki suaminya di masa lalu. agar tidak terjadi. Tidak terjadi. tidak terjadi kehilangan. Begitu antara lain ya. Iya. Boleh kalau mau sharing juga boleh ya. Mau kalau misalkan mau sharing tentang pengalaman hidupnya boleh, tentang filmnya juga boleh nih selain di kolom Belum komentar. nonton. Atau sudah nonton Ibu Li?
Jadi ya. untuk teman-teman yang tidak bisa menonton di bioskop, sebetulnya di YouTube, Di YouTube juga ada yang bisa Iya, pendek-pendek ada 9. iya 12 episode. menit lah sekitaran. Gitu. Oh ya tadi Bully mau berbicara ya? Ya, film sorenya saya udah nonton. Nah, bagaimana Bu? Ya memang dia berusaha supaya suaminya tidak meninggal kan di masa yang akan datangnya itu. Jadi dia berusaha merubah kebiasaan suaminya. Kalau tentang sharing saya, kebetulan suami saya memang sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Sama seperti ibu tadi siapa yang Bu Agatha. Bu Agatha sharing bahwa memang pada awalnya masih terasa ada yang hilang gitu ya, maksudnya udah biasa makan berdua, kemana-mana berdua gitu, jadi kadang-kadang seperti kayak ada yang hilang gitu. Tapi ya pelan-pelan setelah 5 tahun lah ya saya baru bisa terima kepergian suami saya. Jadi saya mulai membentuk kebiasaan baru. Jadi misalnya mulai berolahraga, terus kalau misalnya bangunnya nggak kesiangan, ikut misa pagi jam 6 pagi itu. Kemudian berusaha rutin olahraga sekarang boleh dibilang hampir setiap hari. Kemudian membina hubungan dengan teman-teman baru. Saya pilih yang nggak bikin saya pusing. Kadang-kadang temen tuh suka ada yang auranya negatif. Namanya toxic Bu. Iya, toxic gitu ya, Pastor. Jadi saya cari teman-teman yang nggak bikin saya terkontaminasi gitulah. Jadi maunya yang happy aja lah. Yang ya kalau dia ada masalah saya bantu dengerin gitu. Kalau saya bisa bantu ya saya bantu. Ya seperti itulah. Karena kan anak-anak kan nggak di sini. Saya kan di sini sendiri. Itu aja, Pastor. Baik. Ya, terima kasih. Ini suami Ibu Agatha dan suami Ibu Li yang sudah mendahului kita, pasti dengerin sharing para istrinya senyum-senyum ya. Ya, senyum-senyum. Dan merasa, aduh syukurlah istri saya, mohon maaf saya pergi duluan gitu ya. Tapi sekarang istri saya bisa survive dan saya sih membayangkan ya kita percaya bahwa masih ada dan beliau juga pasti yang sudah mendahului kita itu ingin kita tetap bahagia meskipun betul. mereka sudah tidak ada di sekitar ya, kita. betul. Jadi para suami ini pasti di surga sana bahagia melihat para istrinya bisa survive ya. Dan memang ini menjadi tanggung jawab kita, mungkin menjadi kesempatan baru bagi kita untuk melakukan hal-hal yang dulu mungkin tidak bisa dilakukan. Betul. Ya. Baik yang sedikit ringan, yang bahagia-bahagia, tapi ada juga yang malah mengambil kesempatan untuk hidup baru, untuk hidupnya semakin punya arti untuk orang lain. Saya kira itu adalah salah satu cara untuk bukan mengatasi ya, tapi mengangkat kesepian sebagai kesempatan justru untuk mencari kebermanfaatan. Jadi bukan tanya apa yang aku alami, tapi untuk apa aku masih diberi kehidupan. Betul. Kenapa saya masih hidup? Sementara suami saya tidak. Barangkali Tuhan masih mau menitipkan sesuatu. Iya, ada pesan. Mungkin ada panggilan. Iya, ada panggilan. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Ajib, terima kasih ini diberi link bagi yang mau nonton sore web series. Pemainnya beda, 8 tahun yang lalu. Dion sedikit lebih muda ya. Tapi ceritanya ada beda sedikit, dua-duanya di luar negeri. Menurut saya suka nonton. Mungkin saya dua-duanya. Cuma yang bedanya pemain perempuannya berbeda gitu, berbeda dan ceritanya juga ada sedikit yang berbeda. Kalau yang pertama orang hitam, kalau yang di Kroasia orang kulit putih. Oke, kita lanjut ya. Mungkin masih bisa diberikan kesempatan sampai 2 orang lagi ya untuk sharing. Nah, ini ada pesan juga ya dari
Bu Ika ya, Salatiga. Selamat sore semuanya, kangen lama tidak join acara di Ekokem. Semoga Bu Shirley, Pak Alek, Romo Ferry, Kak Agatha, Kak Regi, Bu Rere, dan semua keluarga Ekokem sehat selalu, amin. Si Ika Salatiga, Si maksudnya tiap kali muncul Ika, ya, selalu muncul. salahnya cuma 3 ya. Salahnya 3. Oke. Nah, kok Bu Ika kalau misalkan mau sharing juga boleh ya? Ibu Ika Kalau menyampaikan sesuatu. mau menyampaikan sesuatu? Di sini ada orang Salatiga sekarang, si Oke. Iya, oke, Juga dari bagian Sentik. dari Ekokem Salatiga. Nah, Salatiga sisa 7. Silakan, Wika mau sharing kah? Masih join bersama kami? Ibu Arianti lagi makan apa nih? Nggak bagi-bagi. Iya, gak bagi-bagi nih. Terima kasih Bu. Saya langsung ngerasa lapar nih, jadi pengen nih. Makan apa tuh Bu Arianti? Jagung ya? Wah, enak. Harusnya bagi-bagi nih ke Oke, Ekokem. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak bisa, Ibu. Nggak bisa, nggak apa-apa. Dalam keramaian. Iya. Mudah-mudahan tidak kesepian. Ya, mudah-mudahan tidak kesepian nih. Nah, ini ada dari Bu Lucia ya. Mungkin perlu memilih kegiatan dan komunitas yang tepat dan tak harus dapat teman Amin. yang Jadi banyak. bukan banyaknya, bukan ramainya, bukan sibuk, Iya. tapi bermakna. Bermaknanya Mungkin cuma itu. punya teman 2-3 orang, tapi Memiliki kalau- ya, memiliki kebermaknaan hidup dan ya. cari kegiatan. Dan cari kegiatan, betul. Itu membuat kita bahagia dan tidak kesepian. Kalau Bu Lucia juga mau sharing boleh ya, Bu Lucia. Kalau mau sharing mengenai pengalaman Bu Lucia. Itu Lebusnya udah open mic. tuh. Iya, udah sambil gini Ibu nih, Lucia di mana? menunggu. Posisi? Halo Romo, saya di BSD. Dulu Itu bukan Bu. Bu Mister Pong Damai atau Bintaro sono dikit, Bu? Serpong Damai atau Romo. Ya, kalau Bintaro bilangnya Bintaro sono dikit. Sedikit. Saya minggu lalu juga ada di sekitar BSD, Bu. Ya. Oh iya ya Romo. Iya, dulu yang masih sebelum Covid sering ke Ekokem itu Romo, yang termasuk anak saya semua lulusan anak alam. Siapa aja, Bu? Siapa saja Bu? Aduh, sekarang dia udah jadi frater yang cowok. Dulu Siapa? Vincent. Vincent. Heeh. Kami kemarin baru dikunjungi yang suka ikut juga, yaitu Terence ya, datang ke sini. Iya. Oke, ya. Baik, Ibu Lucia, silakan mungkin mau menyampaikan Ibu sudah nonton film sore? Baru tadi open yang di YouTube Romo, tapi Oh, belum itu selesai. versi Iya. 8 tahun yang lalu ya. Oke. Iya sih Romo, kalau cuman ikut mau berbagi aja, jadi kalau terutama di usia-usia saya ya, di usia-usia kita yang misalnya sudah setengah abad ke atas gitu, mendapatkan teman yang banyak itu sudah bukan lagi tujuan ya, tapi justru dapat teman yang berkualitas, dapat teman yang bisa searah, sevisi, itu jauh lebih bermakna. Sehingga nggak pernah kita merasakan kesepian gitu. Bahkan kadang saya sendiri, karena suami dan saya itu LDR, artinya suami itu kan kerja di offshore, jadi ada masa dia di sana, saya sendiri. Tapi saya nggak pernah merasa kesepian karena yaitu asal punya kegiatan yang pas, dapat komunitas yang pas, nggak harus banyak gitu. Sometimes malah kadang-kadang tuh orang, kamu nggak takut ya tinggal sendirian? Apanya yang takut ya? Karena kegiatannya itu udah dari kerja, kemudian habis itu ikut kegiatan atau pelayanan atau ikut, lama-lama waktunya tuh udah habis, tahu-tahu aduh udah malam, sudah harus tidur, bahkan belum selesai nih kerjaan berikutnya. Jadi nggak takut untuk dikatakan merasa kesepian, saking beruntutnya kegiatan. Bahkan justru kadang-kadang saya justru ambil waktu untuk me time, healing Jadi sendiri. malah butuh waktu untuk sendiri juga ya. Iya Romo, karena kadang-kadang begitu banyak kegiatan, akhirnya kita kadang tercurah untuk yang lain, sementara kitanya nggak ke-charge. Maka waktunya untuk nge-charge ya adalah healing atau me time gitu sih Romo. Itu aja sih sharingnya. Terima kasih. Di malam hari ini kita sudah mendengar dari Ibu Agatha, dari Ibu Linyuklan, sebelumnya dari Ajib, Iya, dan sekarang dari Ibu Lucia. Mereka sharing hal-hal yang penting untuk betul. mengisi ya. Jadi bukan hanya tadi punya makna, tapi juga teman yang positif, komunitas, begitu ya. Iya. Kegiatan-kegiatan yang positif luar biasa ya. Biasa sekali. Pak Yohanes Muryadi, ini juga rajin nih, Rajin. setiap muncul. Iya. Selalu kadang-kadang bertanya dari Cirebon, mau menyampaikan sesuatu Pak? Terima kasih.
saya merasa belum pernah kesepian. Jadi saya antara lain suka membaca, maka setiap kali ada waktu saya baca. Terus saya juga punya grup-grup itu, setiap kali saya mengirimkan salam dan doa, dan itu hiburan untuk saya. Itu aja dulu. Belum menyebut suaminya, Ibu Lui. Oh, istrinya. Istrinya. Istri masa kini. Soalnya saya kenal. Mereka ini suami istri yang unik gitu ya. Yang pokoknya unik lah gitu ya. Dulu saya 30 tahun yang lalu kenal Pak Yones Muryadi dengan istrinya, Oh. Ibu Lui ya. Ibu Lui punya kepribadian yang berbeda, justru karena suami istri berbeda karakternya ya. Mereka saling melengkapi. Iya, klop ya, malah lebih klop. Saya belajar terus ya. Kalau ada orang ceramah kan kadang-kadang kalau sudah lama nikah itu tidak rukun. Misalnya kakinya terantuk batu terus marah. Kalau ini Bapak sudah berapa tahun menikah, Pak? Saya pikir itu salah. Semakin tambah usia, semakin tua, semakin merasakan berhutang budi. Sudah berapa tahun Pak pernikahan Pak sama Ibu Lui? 35, 37. Ya. 37. Dan istrinya tuh menyenangkan. Menyenangkan. Orangnya gembira, ya. Lucu ya Pak. Pantas Pak Yohanes gak kesepian. Iya. Itu istri saya kan kerja keras untuk mendapatkan uang untuk bisa merawat memelihara suaminya. Jadi memelihara suami dia itu. Pak, ada beberapa nilai kehidupan yang dulu saya belajar dari Bapak saja ya. Kalau ada tipe orang tertentu yang kalau gajinya X ya hidupnya sesuai gaji saja. Ya. Tapi ada yang lain maunya apa ya, cari pekerjaan atau cari gaji yang sesuai keinginannya itu gitu. Iya. Dan ini Pak Yohanes dengan Ibu dua-duanya ada, jadi mereka saling melengkapi. Begitu ya Pak? Jadi kalau saya Jawa, misalnya punya uang 10.000, bagaimana 10.000 itu cukup untuk 1 bulan. Nah istri saya Cina, punya uang 10.000, pikir bagaimana uang menjadi 20, menjadi 30, walaupun resikonya juga besar. Kalau Jawa resikonya kecil, jadi 10.000 ya cukup 1 bulan. Kalau sampai sekian juta ya lebih untuk 1 bulan itu. Tapi menikah dengan beda suku juga ternyata menyenangkan ya, belajar satu sama lain ya Pak. Ya tentu ya. Walaupun saling mengasihi dan saling melukai itu berjalan bersama, harus diakui. Saya mengasihi sekaligus juga kadang-kadang sangat melukai. Memang yang bisa melukai adalah orang yang kita kasihi Pak. Kalau orang asing tidak bisa. Itu saya belajar. Semakin kita mengasihi seseorang, maka memang potensi kita disakiti oleh dia lebih besar. Memang kita kan punya harapan, punya cinta yang luar biasa justru juga. Tapi artinya ya itulah dinamika hidup ya Pak Yones. Dinamika. Semakin kita melukai, semakin kita mengasihi. Itu. Terima kasih. Ini Pak Yones ini teman saya 35 tahun yang lalu, dari 35 tahun yang lalu. Waktu saya masih 59 kilo. Sekarang berapa kilo? Sekarang sudah lumayan. Dulu waktu kunjungan ke umat, Pak Surperi kan masih culun, jadi cakep sekali, masih anak sekali, terus kenapa Cung gitu, sini Cung gitu. Ya umurnya baru 29-30 ya, dipanggil si Kacung kalau di Cirebon. Si Kacung. Cung. Saya ikut ya tertawa-tertawa. Cung, ini Romo saya gitu. Oh iya. Oke Pak, terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, atas sharingnya. Kita sudah berteman 35 tahun. 35 tahun dan sekarang masih saling support ya satu sama lain. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Yohanes Muryadi. Ya, saya kagum dan bangga pada Pak Surperi. Kagum saya dan bangga. Terima kasih Pak. Ya. Oke, doanya untuk kami semua di EcoCamp yang masih berjuang Pak. Betul. Ya, Mohon doanya. Ini kayaknya ada Pak Franz Lenak dari Manado. Mungkin sudah mau bicara ini. Iya, siap ini. Sudah siap kamera. Alumni juga, alumni. Iya betul.
Pak Frans Renak dulu ikut Green Leader ya? Iya, ikut Green Leader, betul. Nah, Pak Frans sudah siap-siap dengan kameranya nih. Nah, Angel yang Terakhir ya mungkin ya. terakhir, betul Pastor. Versi terakhir dari mana ada? Dulu ikut Green Leader tahun berapa Pak? Saya tahun 2022. Ya silakan. Dari Manado kita coba dengar Pak. Iya. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Oh, Ibu Ika Sudah juga banyak. temannya tuh GL7. GL7 ternyata. Sudah banyak sharing pengalaman saya dengar. Bagus, sharing-sharing sangat luar biasa. Sebenarnya kalau sharing saya juga banyak seirama dengan Bapak Ibu yang saya dengar tadi. Komunitas saya banyak sekali. Kalau di grup-grup banyak sekali. Jadi kau bilang saya kesepian, tidak kesepian. Cuman yang saya punya kekhawatiran, nggak tahu mengapa itu saya pengalaman, kadang saya sebulan tidak bisa tertidur, kadang seminggu, kadang berapa hari. Nanti pada saat mungkin saya hening, baru mulai. Tapi kalau saya lihat situasi, penyebabnya saya tidak temukan apa penyebabnya. Saya pikiran saya fresh saja. Jadi aku bilang kesepian tidak. Banyak teman-teman yang kadang melihat saya, Pak Frans, sejak usia sekolah sampai sudah kerja dan sampai sudah masa purna bakti, mukanya tetap begitu-begitu. Iya, ini kayaknya 10 tahun lagi juga sama ini. Saya begitu, teman-teman lihat, Pak Frans hanya begitu-begitu, waktu usia muda begitu, setelah masa purna bakti, kemudian saya guru dan sudah purna bakti dan ya tinggal di rumah. Nah, saya tinggal kalau ada waktu luang saya pergi kerja di kebun. Cuma sekarang beberapa hari tidak lagi. Itu yang saya mungkin sama Romo itu kenal apa sehingga sekarang saya sulit tidur itu, Romo. Mereka demikian juga untuk. Oke, terima kasih Pak Frans Renak ya. Kalau sulit tidur ingat-ingat saya Pak. Mudah-mudahan jadi mudah tidur. Soalnya kalau Bapak bangun tiba-tiba di samping ada seseorang dari masa depan. Itu filmnya. Oh, iya. Baik, teman-teman terima kasih waktu kita sudah selesai. Mungkin Rere bisa membacakan komentar Bu Ika nih ya, nonton dan menemukan sesuatu. Tapi ini spoiler sedikit ini. Iya, gak apa-apa ya. Nah ini dari Bu Ika Salatiga. Saya memaknai film Sore saat POP Joe lebih kepada keadaan yang dingin dan sakit yang berusaha disembunyikan lewat foto-fotonya. Saat muncul Sore baru dingin dan sakit itu kita tahu sebabnya. Nah kalau si POP Sorenya yang kesepian berusaha sendiri menyadarkan Joe yang tidak juga paham bahwa Sore itu care padanya sampai akhirnya Sore sadar ada kuasa Tuhan berperan di dalamnya. Wah ini udah ada spoiler nih ya. Tapi bagi yang belum lebih baik nonton. Lebih baik nonton. Sebenarnya kita harus dukung juga film-film Indonesia. Betul. Web seriesnya boleh ya atau filmnya juga boleh. Dua-duanya sih saya rekomendasiin. Dua-duanya. Oke. Jangan cuma nonton Superman, Jurassic, tapi nontonlah film Indonesia juga. Karena film ini sangat bagus untuk kita semua. Oke, kita lihat lagi di bawah. Kak Taufan ada komentar, boleh dilihat. Apa masih ada? Atau sudah habis? Ibu Sally, Jip, irahat cenah kadia deui. Ayo kapan mampir Jip? Iya, apa kabar? Jip, itu Bu Sally juga ada di Bintaro tuh, lagi sibuk ngomong cucu. Iya, bersama cucu cinta. Oke, sepertinya sesi sharing kita. Mau menyampaikan nggak? Iya, boleh Mas. Enggak, Pastor, cukup. Mungkin punya lagi kesepian ya, lagi kesepian. Bagaimana bisa kesepian dengan cucu? Oh iya. Oke, kita akhiri ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah sharing. Untuk sharing kita pada malam hari ini, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah join. Ini yang bertahan ada 580 lebih.
Pastor Ferry. Romo Budi juga masih tuh. Masih. Nah, nanti kita minta doa penutup Romo Budi. Iya, boleh. Oke, sebelum tutup ada beberapa pengumuman yang tentunya menarik Pastor untuk kita simak bersama dan dengarkan. Barangkali ini informasinya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua untuk di-share. Boleh Kakak? Ada bagi hadiah, Nah, nanti terakhir yuk kita akan umumkan. Biar masih Siap. stay ya Bapak Ibu. Kita umumkan dulu ya beberapa hal. Oke, Kak Taupan bisa bantu? Makasih untuk semua kehadiran ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Screen-nya? Oke. Nah, Bapak Ibu semua, EcoCamp ini memiliki YouTube channel namanya Sahabat EcoCamp. Nah, jadi program-program ini kita memiliki berbagai konten di YouTube-nya. Boleh di Banyak. Iya, banyak. Banyak sekali. Nah, banyak konten. Pendek-pendek menarik. Pendek dan menarik-menarik. Ini juga nanti siaran ulangnya akan ditayangkan juga di YouTube kami. Nah, jadi boleh nih sambil buka handphonenya masing-masing, kita subscribe dulu YouTube channelnya EcoCamp, yaitu Sahabat EcoCamp. Dan bagi yang punya Instagram bisa follow juga Instagram EcoCamp, eco.learningcamp. Juga kita muat ya berbagai materi yang kecil-kecil, pendek-pendek. Betul. Ada berbagai macam materi, terus juga ada berbagai macam informasi, program, tentunya seputar EcoCamp ada di sana. Nah, kami juga membuka grup WhatsApp untuk Bapak Ibu yang ingin saling berbagi dan juga saling support untuk menjadi sehat dan bahagia. Nah, caranya gimana? Bisa scan barcode yang ada di sini, buka kamera, scan barcode, atau kakak admin akan mengirimkan link untuk masuk ke dalam grup sehat dan bahagia. Di sini ada Kak Vena yang menjadi kakak admin akan memberikan linknya kepada Bapak Ibu semua di kolom komentar. Oke, next ada info apa lagi? Nah, ini ibu-ibu nih kayaknya bakal banyak menggerumungi Zoom kita. Nah, di minggu depan kita akan praktik membuat tempe organik di rumah. Tentunya sehat, murah, dan mudah bersama Suster Kristiana. Dan enak. Tentunya bikin di rumah ini bisa untuk makanan sarapan suami, anak, atau bapak-bapaknya juga bisa belajar ya, agar istrinya bisa mencicipi nih buatan bapak-bapak atau buatan untuk teman-teman komunitas dan lain sebagainya. Ini bisa dipelajari untuk semua, untuk umum. Tentunya di tanggal 13 Agustus di hari yang sama, di pukul yang sama 18.30 bersama Suster Kristiana, dan juga hostnya nanti akan ketemu dengan Pastor Ferry. Kalau Suster Kristiana buat tempe, saya makan tempe. Kalau Suster Kristiana buat, Pastor yang makan. Oke, saling ini ya, melengkapi. Ada yang buat, ada yang makan. Oke, tentunya, dan saya ingatkan kembali, untuk ikut kegiatan ini agar nanti Bapak Ibu bisa langsung join ke dalam Zoom, harus gabung dulu nih ke grup Sehat Bahagia. Bisa di-scan atau bisa klik link yang sudah kakak admin bantu share. Dan juga jangan lupa nih subscribe juga YouTube channelnya Sahabat EcoCamp dan Instagramnya di follow eco.learningcamp. Like, comment, dan share. Oke, next. Nah, ini kita sudah menuju ke hampir penutupan Kesatria Sambala, Bapak Ibu semua. Bagi yang punya anak-anaknya yang udah usia remaja atau juga saudara-saudaranya agar 17 sampai 25. Iya, 17 sampai 25 tahun bisa ikut nih kegiatan Kesatria Sambala, agar anak-anak ibu bapak ataupun saudara-saudara Bapak Ibu semua yang usianya 17 sampai 25 tahun bisa ikut bertemu bersama kami para kakak-kakak Kesatria Sambala, yang mana di sini kita akan berkegiatan, berkomitmen untuk Ini melakukan kelompok belajar, ini komunitas yang sehat. Ya, komunitas yang sehat biar gak kesepian. Belajar, bermain, Iya, belajar, berkontribusi. betul. Nah, jadi mari ikut sertakan ya anak-anaknya, saudara-saudaranya, atau lingkup keluarga, siapapun, tetangga, siapapun bisa di-share ya. Nanti ini bakal di-share juga usianya dari 17 sampai 25 tahun untuk menjadi salah satu Kesatria Sambala EcoCamp. Oke, next. Nah, ini nih karena di sini banyak banget guru-guru ya. Kami juga membuka program yang namanya Eco Scout. Nah, Eco Scout ini program pendidikan informal untuk menumbuhkan kesadaran dan juga kompetensi sebagai good ecotizens, warga lingkungan hidup yang baik.
Nah, nanti ini di sini ada 3 tema utama, ada alam, pangan, dan energi, terus juga ada interaksi sosial. Nah, program ini bisa diikuti oleh sekolah, individu juga bisa, Bapak Ibu yang punya anak yang sekolah TK besar ataupun SD ini bisa ikutan Eco Scout. Nah, nanti kakak admin akan membagikan nomor-nomor yang menjadi penanggung jawab, atau nanti bisa chat aja ke kakak admin atau bisa juga chat juga di grup Sehat Bahagia kalau misalkan mau mendapatkan info lebih lanjutnya. Ini bagus banget nih untuk anak-anak Bapak Ibu atau saudara-saudara atau keluarga yang mau mengikuti kegiatan ini. Oke, next. Nah, kalau tadi untuk anak didiknya atau anak dari keluarga, ini untuk guru-guru. Nah, namanya Jalan 11 tahun. 11 Dan tahun. berjalan sudah 15 kali kurang lebih. Betul sekali. 600 orang. Iya, betul. Terus tadi Pak Frans, Ibu Ika, banyak yang lain. Iya, dan beberapa Bapak Ibu yang tadi juga hadir dalam webinar ini. Nah, nama programnya adalah Green Leader. Ini sudah masuk ke batch 11 dengan tema Guru Merawat Bumi Rumah Kita Bersama. Mungkin beda dari Green Leader yang lain. Dari yang lain. Sebelumnya terbuka untuk siapa saja. Ini kita prioritas guru. Guru, betul. Sama juga guru-guru bidang kurikulum. Betul. Jadi ada narasumber yang ahli dalam soal adiwiyata, bahkan lebih dari adiwiyata, bagaimana mengintegrasikan konsep-konsep lingkungan hidup dari pribadi yang sadar, kemudian menjadi juga bisa mempengaruhi sekolahnya untuk sungguh-sungguh jadi seperti itu ya. Kita berharap ini bisa diikuti. Tolong sampaikan informasi ini kepada teman-teman guru yang lain ya, di daerah masing-masing. Iya, nah betul yang tadi sudah Pastor Peri sampaikan ya. Mari kita menjadi inspirasi perubahan gitu ya. Untuk para guru-guru silakan bisa ikut nih alur pendaftaran, linknya sudah ada, panduannya juga sudah ada. Ini periodenya dari 20 Juli sampai 5 September nih untuk pendaftarannya. Betul. Nah, pelaksanaannya nanti akan dilakukan di bulan Oktober, betul. 25 Oktober sampai dengan 3 November. 11 hari dia. Iya, 11 hari di Eco Camp. Kita akan bersama, berproses bersama, belajar bersama di Eco Camp. Nah, nanti juga kakak admin akan memberikan nomor kontak Eco Camp, atau Bapak Ibu kalau mau tahu info lebih detail dan menanyakan di grup juga boleh, nanti akan kakak admin bagikan. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Banyak program ya. Kita luar biasa. Banyak banget programnya nih, dari mulai fisik, pikiran, semuanya ada di sini. Nah, Bapak Ibu semua yang webinar kemarin itu kan kita telah membahas berkenaan dengan yoga ya. Nah, workshopnya itu masih ada, masih dibuka ini kuotanya. Pertama ada workshop bersama Yoga Healing bersama Luna Yoga. Ini yang offline ya. Ini yang offline dulu ya. Yang offline itu akan dilaksanakannya 16 Agustus nih Bapak Ibu semua. Nah, akan ada setengah hari. Betul, dari jam 7 sampai jam 12 nanti Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk berlatih bersama dengan Bu El untuk menumbuhkan atau menguatkan tubuh, pikiran, dan juga jiwa dalam menyembuhkan. Ini kalau yang dari luar kota artinya harus bermalam ya. Iya, harus bermalam. Ada biaya sedikit. Ada biaya sedikit lah gitu. Menginap terus juga ada cari hotel di sini saja. Di sini saja. Kita Eco Camp juga sekarang akan membuka kesempatan untuk rehat sejenak. Iya, rehat sejenak. Untuk keluarga-keluarga dan sebagainya yang mau nginap di Eco Camp dengan program Eco Camp. Dan bayarnya murah. Bayarnya murah. Nah, nanti kita spill ya. Oke. Nah, cukup Bapak Ibu investasi Rp300.000 saja. Bapak Ibu sudah mendapatkan workshop teori, praktek, demo, tutorial, dan konsultasi dengan Bu L-nya langsung, dapat makan siang pula, rewatch class juga, wah banyak banget nih ya yang didapetin. Nah, terus kalau misalkan yang belum nggak bisa datang, belum berkesempatan, bisa juga ikut yang online. Nah, Bapak Ibu cukup investasi 3 sesi aja sekaligus biar hemat 225.000 gitu. Biar hemat langsung aja pilih 3 sesi. Ada 15 Agustus, 22 Agustus, dan juga 29 Agustus dengan tema yang berbeda. Bermanfaat gitu untuk kita mengetahui yang di Kanada mungkin ya, jauh ke situ boleh ya, oke boleh juga. Boleh juga, kami dengan senang hati. Atau kalau misalnya nggak bisa dari 3 sesi ini, bisa ikut 1 sesi, harganya Rp100.000. Tapi saya rekomendasiin untuk datang langsung Pak Sur ke Eco Camp gitu, biar langsung tahu suasananya. Oke. Nah, terus ada juga yang rehat sejenak Kak Taufan, mungkin bisa buka di Instagram. Nah, yang tadi
Pak Sur sudah katakan kalau misalkan yang mau nginep di Eco Camp biar hemat gimana ya? Nah, kami ada yang namanya program rehat sejenak ya Pak Sur. Nah, rehat sejenak ini untuk Bapak Ibu yang ingin rehat, benar-benar rehat. Di sini nanti kita akan ada welcoming seremoninya, terus juga Bapak Ibu bisa tidur dengan nyenyak dan nyaman dengan lingkup suasana yang hening dan bermakna, terus juga dengan harga yang murah. Apakah sudah ada Kak Taufan? Ini memang Eco Camp bukan hotel, Iya. tetapi Eco Camp terutama untuk para sahabat Eco Camp, Iya, untuk sahabat Eco kesempatan Camp. untuk menikmati ya Iya, betul. udara yang bersih, Segar. jalan-jalan ke hutan, Iya, ada taman hutan yang di sini dan sehat. Ya, ini betul. Ini sudah kami posting ya di media sosial kami di Instagram Eko.Learning Camp. Ini rehat sejenak, program menginap santai di Eco Camp untuk pulih, tenang dan terhubung kembali dengan alam. Apa saja yang didapat? 1 malam menginap di Eco Camp dengan suasana hening dan juga terhubung dengan alam. Terus juga nanti akan ada makan, terus juga akan ada lembar refleksi mini, ada teh hangat saat check-in, terus juga mengalami berbagai macam praktek mindfulness di Eco Camp, dan juga di sini dekat dengan taman hutan raya kalau misalkan Bapak Ibu mau berjalan-jalan di sana. kalau ingin punya program boleh juga ditambah. Boleh ya. juga ditambah. Jadi nginep plus program. Nah, itu Betul. sesuai dengan kebutuhan. Iya. Misalnya keluarga sambil reuni, sambil Iya. rekreasi Betul, daripada betul. ke tempat lain kayak Eco Camp Kayak aja. komunitas bisa, terus juga dari perusahaan bisa, keluarga bisa, siapapun bisa kayak Eco Camp. Begitu Bapak Ibu pengumumannya. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu adalah hadiahnya. Kita kasih ke siapa nih? Nah, kita kasih ke siapa? Boleh Kakak admin Kak Vena bisa bantu siapakah yang mendapatkan hadiah pemenangnya? Wah, nah sudah nih. Selamat Waduh. Ibu dan teman-teman yang mendapatkan hadiah. Ada Buli, terus juga ada Bu Agatha, Bu Ning Tias, Kak Ajib, Bu Rosalia, Pak Frans, Pak Yohanes, dan juga Bu Ika dari Salatiga. Silakan bergabung ke grup WA. Nanti akan ada kakak admin yang membantu bagaimana proses pengklaiman hadiahnya. Nanti silakan kirimkan alamatnya, nomor handphone yang bisa dikontak agar kakak admin bisa mudah ya mengkontak Bapak Ibu. Begitu. Bu Arianti ada Nggak ada nih. ini ya. Bisa saja kita buat ya Ibu Bisa Arianti saja. bisa menyelenggarakan. Iya, bisa saja. Kita Ayo kerjasama Bu. kita ya. kerjasama, kita kolaborasi di sini. Pertanyaan, ada nggak program ini? Mungkin kami tidak ada, tetapi Tapi bisa kita bisa selenggarakan, kolaborasi, bisa ya. kita selenggarakan. Nanti kita kontak Bu, ya. Iya, betul, Kita betul. Nanti kontak. kita akan berkontak. Oke, sebelum kita Itu tutup. sama program untuk keluarga rehat. Ya, semua nomor telepon Eco Camp. Iya, ya. semua nomor telepon Eco Camp itu Kalau bisa split ke saya juga boleh. semua ke nomor kontak Eco Camp. Bapak Ibu silakan bisa klik link join grup WA di situ. Itu akan ada kakak admin juga. Nah, atau sudah ada admin di situ, nomor adminnya bisa kontak ke sana juga. Tapi lebih baik Nah, silakan ya masuk ke link grup saja dulu agar nanti bisa berkomunikasi di sana. Nah, sekarang kita akan berdoa. Tapi sebelum itu kita tutup dulu dengan doa, kita foto bersama dulu ya. Silakan on kamera semuanya. Kita akan abadikan momen kita di malam hari ini. Terima kasih sekali ya Bapak Ibu yang sudah join, yang sudah sharing, sangat bermakna sekali ya. Banyak pembelajaran yang bisa diambil. Ini ada Bu Yani dari Eco Camp, terus juga Kak Ajib dan lain sebagainya. Jadi hidup yang bermakna, teman-teman yang sehat, kegiatan-kegiatan yang positif ya. Iya. Tapi juga mengalami kesepian. Dan seandainya mengalami kesepian, justru ini menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang mungkin harus kita olah, kita perbaharui dalam hidup. Menjadi kesempatan untuk hidup baru. Oke, itu closing statement ya Pak Sur. Terima kasih. Nah, ya, terima kasih ya yang sudah on kamera. Boleh yang lainnya apakah mau on kamera? Sudah ada beberapa ya, sudah cukup lumayan banyak. Kita siap-siap ya, ini tidak tahu nih akan terpotret di bagian mana. Kita berikan senyuman terbaik kita. Oke, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1, cheese. Oke. Sudah ya, sudah semuanya ya Kak Taufan?
Oke, nah terima kasih Bapak Ibu yang sudah gabung. Kita akan tutup dengan doa yang akan Romo memimpin doa. pamit karena dia harus kompletorium, harus doa malam di komunitasnya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Kali ini Pak Yohanes saja kita minta. Pak Yohanes boleh. Pak Yohanes apakah masih bergabung dengan kami? Baik, Mas. Oke, silakan. Suara saya masuk? Masuk, terdengar Ini jelas. guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia, baik. Ya, baik, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, tak henti-hentinya Engkau memperhatikan kami, agar kami bahagia. Engkau telah menanam kepada kami cinta kepada sesama. Dan dengan cinta itulah kami bergaul, bersahabat dengan semua orang, juga dengan para pastor. Dan dengan persahabatan itulah kami bahagia. Begitu banyak mukjizat yang kami terima setiap hari. Beri kami hati yang lapang untuk mudah bersyukur, untuk bisa melihat kebaikan-kebaikan-Mu lewat sesama, lebih-lebih lewat alam semesta. Alam semesta begitu indah yang bersahabat dengan kami, menawarkan kegembiraan, kebahagiaan, sukacita, dan rezeki. Tuhan, tuntun kami di jalan-Mu, di jalan yang benar, sehingga hidup kami, hidup EcoCamp, semakin bermanfaat, semakin bermartabat. Kepadamu Tuhan, kami berdoa dan bersembah sujud. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Doanya sangat indah Pak Yohanes Muryadi ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dalam webinar Sehat Bahagia ini, dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pamin selaku pimpinan produksi dari Sehat Bahagia, terus juga Bu Sherly yang membantu kami dalam proses program Sehat Bahagia ini, dan juga Pastoris sebagai brand ambassador Sehat Bahagia, karena setiap kontennya pasti ada pastor. Jadi jangan lupa ya support kami dengan like, comment, subscribe YouTube channel kami. Terima kasih ya semuanya. Semoga masih bisa berkesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan tutup dalam hitung Terima ya. Terima kasih, Pastor. Kamu nggak tambah tua sama sekali, muda terus nih. Udah berkerut ya, Pastor. Oke, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dadah. Terima kasih. kasih.